Selamat datang kembali di materi pembelajaran TBFA. Pada bagian ini kita sama-sama belajar dengan topik Find Automata with Epsilon Transition. Jadi pada sesi ini kita akan melihat bagaimana Find Automata bisa juga melakukan transisi yang spontan. Kapan dia melakukan transisi spontan? Jika input stringnya adalah empty string gitu ya. Jadi dengan empty string maka dimungkinkan transisi yang spontan. Ya, berikut ini adalah sebuah DFA ya. DFA dengan beberapa masukan ya. Dia bisa masukkan string A, B dan C pada state yang sama, pada state Q1. Nah, DFA seperti ini tentu bisa lebih jelas diuraikan ya. Nanti kita lihat bagaimana DFA ini kita uraikan supaya dia lebih jelas maksudnya seperti apa. Karena dengan epsilon dia akan lebih jelas. Kita lihat bagaimana DFA ini nanti kita gambarkan sebagai epsilon otomatis. Ya, DFA kondisi seperti ini, yang seperti ini, ini akan kita transformasi dalam bentuk seperti ini. Di sini tentu dia startnya dan final state itu pada transisi yang sama, yaitu Q1. Nah, sekarang kita mau input string ini dipisah menjadi beberapa state ya. Jadi nanti A-nya ini bisa masuk dari Q1 Q0, B-nya masuk dari Q1 dan C-nya masuk dari Q2. Dan start state-nya di sini 1 ya, dari Q0, dan final state-nya di Q2. Artinya E adalah null ya, yaitu null string ya, jadi tidak ada masukan. Dan dia berpindah secara spontan ya, jadi ada berpindah pada spontan gitu ya, seperti penjelasan yang sebelumnya. Jadi ketika ada masukan A dari Q0 ya, dia bisa berpindah ke transisi berikutnya secara spontan gitu ya, dari Q menjadi Q1 dan terus menjadi Q2 ya. Jadi kalau ada masukan B ya, ada masukan B dari Q0 otomatis ke Q1 dan masuk B, dan dia bisa spontan langsung ke Q2. Kalau ada C ya itu langsung final state ya. Jadi itu gunanya fungsi transisi. Atau sebaliknya, ketika di Q1 ada masuk A gitu ya, dia kembali otomatis ke Q0 seperti itu. Atau di Q2 masuk B, dia masuk ke Q1. Atau dari Q2 masuk A, dia spontan masuk ke Q0. Nah, ini transisi yang spontan ya, dari antara state ya, dari kondisi Q1 yang seperti ini ya. Jadi awalnya adalah seperti ini DFA ya, ini diubah menjadi epsilon NFA gitu ya, epsilon NFA. Baik, kali ini kita akan membangun ya sebuah epsilon NFA. Kita akan membangun sebuah epsilon NFA dengan requirement seperti berikut ya. Ada 4 requirement, nantinya di sini. Nah, requirement ini adalah sebuah NFA yang menerima decimal number gitu ya, decimal number. Jadi decimal number itu contohnya 1,6 atau 0,1, 2,55 ya. Dan di sini dia ada opsional ya, tandanya itu opsional, boleh punya tanda, boleh tidak punya tanda, seperti itu ya. Jadi dia boleh punya tanda, boleh tidak punya tanda. Kemudian ada string ya, ada string, kemudian ada tanda
kemudian ada tanda decimal point ya, ada tanda titik ya, di sini ini tanda titik ya. Kemudian setelah decimal point diikuti lagi another string ya, another string ya, contohnya another string ini. Nah, tapi di sini ada hal yang disebut bahwa string digit ya, string digit yang di 4 ini ya, di string digit ini dan string digit yang disebutkan di bagian 2 ini ya, di bagian 2 itu bisa kosong, tapi salah satu harus berisi gitu ya. Jadi artinya dia bisa bentuknya titik 1 boleh, atau titik 5 boleh, atau 0 titik atau 2 titik tanpa string, atau 5 titik tanpa string. Nah itu boleh, tapi salah satu harus ada isinya gitu ya, string itu. Nah ini yang akan kita bangun NFA-nya gitu ya, seperti apakah bentuknya gitu ya, untuk memenuhi requirement yang 4 ini gitu ya, yang 4 ini requirement, dan kita akan bangun NFA-nya seperti apa nantinya. Baik, NFA yang dibangun, epsilon NFA yang dibangun seperti ini gitu ya. Jadi ada 5 state di sini ya, ada 5 state ya. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q5, dan Q4. Nah kemudian di sini kita akan gunakan 2 epsilon ya sebagai spontaneous, sebagai transisi yang spontan, yaitu dari Q0 menuju Q1 itu spontan ya. Kemudian Q3 menuju Q5 itu spontan. Nah pertanyaannya, kenapa pada state-state ini yang dilakukan transisi yang spontan? Karena sesuai dengan requirement yang ada ini ya, dari 4 requirement ini. Nah untuk yang requirement pertama, plus dan minus itu adalah opsional ya, itu adalah opsional. Jadi di sini ketika di Q0 dia boleh masukkannya tanda plus atau minus. Karena dia opsional, maka dari Q0 dia juga harus bisa berpindah ke Q1. Nah makanya di sini diberikan epsilon gitu. Artinya ini kan empty ya, empty. Jadi kosong. Dia akan masuk ketika tidak ada tanda, dia akan masuk ke Q1 gitu ya, seperti itu ya. Nah makanya ada epsilon. Nah ketika di Q1 berikutnya adalah dia akan pindah ke Q2 atau Q4 ya. Jadi waktu di Q1 ya, dia bisa dari Q1 dia bisa langsung diberi tanda desimal ya. Artinya itu untuk case yang seperti ini tadi ya. String sebelum titik itu boleh empty gitu. Nah maka ini yang terjadi ketika diberi nilai 1 ya, ketika dia diberi nilai titik atau ini decimal point, dia langsung ke Q2 ya, Q2. Nah ini untuk kondisi itu. Tapi setelah itu tidak boleh dua-duanya kosong, maka setelah itu dia harus diberi nilai string ya, diberi string ya. Misalnya kondisinya adalah tanpa string, kemudian 2. Nah ketika di Q3 masih boleh dikasih angka lain, boleh kasih 5, angka lain lagi boleh, angka lain lagi boleh, sampai dia sudah cukup angkanya. Kalau sudah cukup, dia otomatis ke Q5, selesai. Nah kemudian bisa jadi dia dari Q1 ya, dari Q1 dia diberi nilai dulu gitu ya, diberi nilai 1 gitu ya.
Kalau sudah cukup langsung ke key 4 dikasih nilai. Tapi kalau masih kurang ya di looping lagi di sini 2 4 baru koma. Ya, baru koma di sini di key 4 dikasih koma, kemudian dikasih lagi nilai. Ya sama di sini, kalau masih perlu dikasih lagi nilai. Kalau tidak cukup sudah cukup saja satu string gitu ya. Nah ini artinya gitu ya, di key 3 dia bisa otomatis final. Nah ini bagaimana kita membangun NFA berdasarkan requirement yang ada gitu ya, requirement ada, dan final state ini menunjukkan bahwa dia sudah memenuhi sebuah angka ya, angka yang bisa jadi punya tanda ya, dia bisa jadi punya tanda, di tandanya di waktu di Kinol ya, dia bisa punya string yang lengkap ya seperti ini, atau stringnya yang di awal kosong, yang beri setelah titik itu setelah desimal ada, atau sebelumnya ada tapi setelah titik kosong. Nah ini dilakukan seperti ini. Berikutnya akan kita lihat bagaimana kita mengkonversi NFA ini nanti menjadi DFA ya. Sebelumnya kita nanti di video yang lain kita lihat juga bagaimana kita menguji sebuah angka ya, sebuah angka misalnya angka 0,56 ini diterima nggak oleh sistem ini gitu ya. Nanti kita sama-sama lihat ya, dengan extended transition. Baik, NFA yang dibangun, epsilon NFA yang dibangun seperti ini gitu ya. Jadi ada 5 state di sini ya, ada 5 state, ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q5, dan Q4. Nah kemudian di sini kita akan gunakan 2 epsilon ya sebagai spontaneous, sebagai transisi yang spontan, yaitu dari Q0 menuju Q1 itu spontan ya. Kemudian Q3 menuju Q5 itu spontan. Nah pertanyaannya, kenapa pada state-state ini yang dilakukan transisi yang spontan? Karena sesuai dengan requirement yang ada ini ya, dari 4 requirement ini. Nah untuk yang requirement pertama, plus dan minus itu adalah opsional ya, itu adalah opsional. Jadi di sini ketika di Q0 dia boleh masukkannya tanda plus atau minus. Karena dia opsional, maka dari Q0 dia juga harus bisa berpindah ke Q1. Nah makanya di sini diberikan epsilon gitu ya. Artinya dia ini artinya kan empty ya, empty. Jadi kosong, dia akan masuk ketika tidak ada tanda, dia akan masuk ke Q1 gitu ya, seperti itu ya. Nah, makanya ada epsilon. Nah ketika di Q1 berikutnya adalah dia akan pindah ke Q2 atau Q4. Jadi waktu di Q1 ya, waktu di Q1 dia bisa dari Q1 dia bisa langsung diberi tanda desimal ya. Artinya itu untuk case yang seperti ini tadi ya. String sebelum titik itu boleh empty gitu ya. Nah maka ini yang terjadi ketika diberi nilai 1 ya, ketika dia diberi nilai titik atau ini decimal point, dia langsung ke Q2 ya, Q2. Nah ini untuk kondisi itu. Tapi setelah itu tidak boleh dua-duanya kosong, maka setelah itu dia harus diberi nilai string ya, diberi string ya. Nah, misalnya kondisinya adalah tanpa string kemudian 2. Nah ketika di
Q3 masih boleh dikasih angka lain, boleh kasih 5. Angka lain lagi boleh, boleh. Angka lain lagi boleh, boleh. Sampai dia sudah cukup angkanya. Kalau sudah cukup, dia otomatis ke Q5, selesai. Nah kemudian bisa jadi dia dari Q1 ya, dari Q1 dia diberi nilai dulu gitu ya, diberi nilai 1 gitu ya. Kalau sudah cukup langsung ke Q4 dikasih nilai. Tapi kalau masih kurang ya di looping lagi di sini 2, 4, baru koma. Ya, baru koma di sini di Q4 dikasih koma, kemudian dikasih lagi nilai. Ya sama di sini, kalau masih perlu dikasih lagi nilai. Kalau tidak cukup sudah cukup saja satu string gitu ya. Nah ini artinya gitu ya, di Q3 dia bisa otomatis final. Nah ini bagaimana kita membangun NFA berdasarkan requirement yang ada gitu ya, requirement ada, dan final state ini menunjukkan bahwa dia sudah memenuhi sebuah angka ya, angka yang bisa jadi punya tanda ya, dia bisa jadi punya tanda, ditandanya di waktu di Q0 ya, dia bisa punya string yang lengkap ya, seperti ini, atau stringnya yang di awal kosong, yang beri setelah titik itu, setelah desimal ada, atau sebelumnya ada tapi setelah titik kosong. Nah ini dilakukan seperti ini. Berikutnya akan kita lihat bagaimana kita mengkonversi NFA ini nanti menjadi DFA ya. Sebelumnya kita nanti di video yang lain kita lihat juga bagaimana kita menguji sebuah angka ya, sebuah angka misalnya angka 0,56 ini diterima nggak oleh sistem ini gitu ya. Nanti kita sama-sama lihat ya, dengan extended transition. Baik, secara formal kita akan menuliskan ya, bagaimana secara formal kita menuliskan bahasa ini ya, NFA ini gitu ya. Nah dari kondisi ini tadi kita bisa lihat bahwa state-nya ya, himpunan state-nya itu adalah Q0, Q1 sampai Q5. Nah ini kita di sini adalah himpunan state-nya. Kemudian input string-nya ada apa aja ya, kita bisa lihat input string-nya itu adalah plus ya, plus, minus, 0 dan 1 gitu ya. Jadi kita disebutkan di sini input string-nya adalah titik ya, titik, plus, minus, kemudian digit 0, 1 sampai 9. Nah di sini sudah termasuk epsilon ya, empty string ya, kita tidak perlu tuliskan. Kemudian ada transisi, kemudian start state-nya Q0, final state-nya Q5. Nah, kemudian bagaimana transisi tabelnya ya, dari transisi diagram ini kita bisa buat transisi tabelnya. Di Q0 kalau ada epsilon dia ke Q1, kalau ada plus atau minus dia ke Q1, kalau titik dia tidak kemana-mana, empty, 01 string 0 sampai 9 dia empty. Di Q1 epsilon dia empty, plus minus empty, kalau titik dia ke Q2 ya, kalau titik di sini ke Q2, kalau 019 dia ke pertama dia ke dirinya sendiri ke Q1, kemudian juga dia kalau 019 dia ke Q4 ya, ke Q4 seperti ini. Nah demikian seterusnya untuk Q2, Q3, Q4, Q5 berlaku hal yang sama. Berikutnya kita akan konversi ya, konversi NFA dikonversi menjadi DFA. Langkah pertama kita kembangkan dulu tabel transisinya ya, kita buat dulu tabel transisi dan mengidentifikasi semua state yang mungkin terjadi gitu ya.
Oke, yang pertama adalah kita akan melihat ya start state-nya ya. Kalau di epsilon NFA ya, epsilon NFA, transisi state-nya adalah Q0 ya. Nah, sekarang transisi state-nya bukan Q0 lagi ya, tapi adalah start state-nya, maksud saya start state-nya itu adalah Q0 Q1 gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita mengubah menjadi DFA, semua epsilon itu harus kita hilangkan ya, semua epsilon harus kita hilangkan. Jadi cara menghilangkannya, semua state yang dihubungkan oleh epsilon ini dijadikan satu. Jadi Q0 Q1 ya, itu jadi Q0 menjadi Q0 Q1 ya. Q0 ini nanti menjadi Q0 Q1. Q3 Q5 ini menjadi satu state juga. Jadi kalau semua yang menuju Q3 itu harus dimasukkan juga Q5. Itu yang akan kita hilangkan epsilonnya ya, epsilon kita hilangkan. Kemudian yang kita cegah juga adalah kondisi di mana di satu state itu ada inputan yang sama. Di Q1 ada inputan 0, 1 sampai 9. Di Q1 juga ada inputan 0, 1 sampai 9. Nah, ini tidak boleh ada di DFA ya. Baik. Nah, sekarang start state-nya adalah Q0 Q1 ya. Ini start state. Ini start state. Kalau kita akan identifikasi transisinya ya. Untuk epsilon ini tidak perlu lagi kita cari ya, karena epsilon tidak perlu kita epsilon tidak ada lagi di DFA nanti. Jadi epsilon tidak ada. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai yang lain ya? Itu yang akan kita lihat sama-sama. Dia jadi seperti apa gitu. Untuk plus minus ya, kalau dia di Q0 plus minus tentu dia kalau Q0 dia, ini kita lihat satu-satu ya, Q0 bagaimana, Q1 bagaimana. Kalau Q0 dia Q1. Kalau Q1 empty, berarti dia hanya Q1 gitu. Kemudian kalau dot ya, kalau di Q0 dia empty ya, kalau Q0 empty. Kalau di Q1 dia masuk ke Q2. Kemudian bagaimana kalau diberikan nilai 0, 1 sampai 9 gitu ya. Kalau di Q0 ya, kalau di Q0 dia empty, tapi kalau di Q1 dia menuju Q1 dan Q4 ya. Nah, ini untuk start state-nya. Kemudian kita identifikasi lagi state yang baru gitu ya. Di sini ada Q1 Q4 ya. Jadi Q1 Q4 kita cek lagi di tabel dia menuju mana aja gitu ya, dengan input stringnya. Epsilon kita tidak lihat, kita lihat plus dan minus. Kita lihat dulu yang Q1 gitu ya. Q1 kalau plus minus empty ya, berarti tidak ada kita tuliskan. Kalau Q4 dia empty juga, berarti Q1 Q4 kalau plus minus dia empty, dia tidak kemana-mana. Kalau Q1 kalau dot dia menuju Q2 ya. Kemudian kalau Q4 dia menuju Q3 ya, seperti itu. Nah, ini state yang baru. Setelah itu kita cek ada state yang lain nggak di situ, ada state baru yang lain. Ternyata ada, ini Q2 Q3 gitu ya. Kemudian kita cek transisinya kemana saja. Q2 Q3 ya. Kalau empty tidak perlu dilihat, kalau plus dia empty, kalau Q3 plus juga empty, jadi empty. Kalau dot Q2 dot empty, Q3 dot dia empty juga, berarti empty. Kalau 01 sampai 9, kalau di Q2 dia ke Q3, kemudian
Kalau ke Ki 3 dia tetap di Ki 3. Jadi tetap seperti ini ya. Nah, sekarang ada yang perlu kita ubah juga di sini ya. Jadi setiap step yang dimasukkan string, kalau dia menuju Ki 3 seperti ini harus kita ubah menjadi Ki 3. Ki 3 akan otomatis kalau di sini menjadi Ki 5, tetapi yang spontan maksud saya, Ki 3 akan spontan ke Ki 5. Nah, yang spontan ini tidak lagi. Jadi yang bentuk Ki 3 ini harus kita tambahkan menjadi Ki 5. Ini juga, ini bentuknya menjadi Ki 3 dan Ki 5 gitu ya. Nah, ini gerak-gerak yang spontan gitu ya. Kemudian yang di Ki 4 ini juga kita ubah menjadi seperti ini gitu ya. Kemudian ini juga kita ubah ini ya, kita ganti dulu warnanya ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, yang ada Ki 3-nya ya, yang Ki 2, Ki 1, Ki 4 ini ya, yang ini ada Ki 3 kan, ada Ki 3 di sini. Berarti ini menjadi apa? Ki 2, Ki 3, karena ada Ki 3, ini tambahkan lagi Ki 5 ya, jadi Ki 5. Nah, ini juga sama seperti ini. Ini menjadi apa? Ki 3, Ki 5 ya, karena ada Ki 3-nya. Jadi langsung seperti itu. Nah, ini tabel akhir kita ya, yang dari sini nanti kita akan membuat diagram transisinya gitu ya. Baik, sekarang kita membuat DFA-nya ya, diagram transisi deterministiknya DFA. Dari sini kita akan ubah menjadi DFA berdasarkan tabel transisi ini ya. Tabel transisi ini akan kita terjemahkan ke sini gitu. Tadi kita sudah sepakat bahwa Ki 0 Ki 1 menjadi start state ya, jadi start state. Nah, ini jadi start state ya, jadi start state. Dan ketika ada plus minus, ada 3 input nanti ya, plus minus 0, 1 sampai 9 dan dot. Untuk plus minus dia kita lihat di sini ya, dia ke Ki 1 ya. Kalau dot dia ke Ki 2, kalau 0, 1 sampai 9 dia Ki 1, Ki 4 ya. Jadi plus Ki 1, Ki 0 Ki 1 dia ke Ki 1 Ki 4 kalau ada yang ini. Kalau ada dot dia ke Ki 2 ya, seperti ini. Nah, oke, ini tuh yang Ki 0 Ki 1. Nah, sekarang kita cek Ki 1 ya. Ki 1 dia menuju Ki 2 kalau dot ya. Kalau dot dia menuju Ki 2 sesuai ya. Kalau 0, 1 sampai 9 dia menuju Ki 1 dan Ki 4 ya. Nah, perhatikan ya, di sini tadi dari Ki 1 dia bisa input stringnya ada 2 seperti ini ya, 019 bisa ke dirinya sendiri dan bisa Ki 4. Tapi di Ki 1 kita lihat dia hanya menuju Ki 1 Ki 4, hanya satu ya input stringnya 019, tidak ada lagi yang 2 input stringnya sama, ini tidak boleh lagi ada di DFA. Nah, kemudian di Ki 1 Ki 4 ya, state yang baru lagi ini dia hanya kalau dot ya, kalau dot di sini kalau kita lihat dot ya, dia menuju Ki 1 Ki 2 Ki 3 ya. Tapi kalau ada Ki 3 maka adalah Ki 2 Ki 3 Ki 5, makanya dia kalau dot menuju ke sini ya. Oke, kalau 01 sampai 9, ini tadi kelewatan ya. Kalau 01 sampai 9 dia menuju diri sendiri. Kenapa? Karena Ki 1 dia empty, Ki 1 dia Ki 1 Ki 4. Kalau Ki 4 nya sendiri itu ya empty. Jadi otomatis dia kembali ke Ki di sini. Kalau kita boleh tambahkan di sini ada Ki 1 Ki 4 gitu ya, seperti ini. Nah, jadi dia kembali ke dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan kita cek Ki 2 dulu ya. Kalau Ki 2 dia hanya tidak empty ya kalau ada 01 sampai 9 dan dia menuju Ki 3
karena dia Q2 nya menuju Q3, otomatis kita buat juga Q3 Q5 gitu ya. Maka kita munculkan di sini Q3 Q5 gitu ya, seperti ini Q3 Q5. Oke, sekarang ada step baru sebenarnya di sini ya, kita tidak uraikan tadi ya. Q3 Q5 dia sebenarnya kalau Q3 ya, kalau Q3 kalau dia plus minus MT, dia hanya berefek kalau dikasih 01 sampai 9 dan dia itu ke Q5. Sementara Q5 nya MT, jadi hanya Q3. Jadi Q3 Q5 dia hanya ke Q3, tapi kalau ada Q3 wajib lagi ditambah ke 5, sehingga ketika 01 sampai 9 dia itu menuju dirinya sendiri lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan state yang baru lagi nih, Q2, Q3, Q5. Kita bisa cek ya, Q2 semua MT kecuali 019 dia Q3. Kalau Q3 sendiri itu semua MT ya kecuali Q3. Q5 sendiri MT ya. Jadi akhirnya dia Q3 ya. Q3 itu otomatis Q3 Q5, sehingga dia ini menuju ke sini. Nah, ini cara kita bagaimana mengubah ENFA menjadi DFA.